Walaupun saya menjadi rohaniwan di agama yang sebelumnya, seorang yang tinggi lah posisinya secara spiritual, rohani, tetapi saya mesti jujur dengan diri bahwa saya adalah orang yang sangat kotor, orang yang sangat berdosa, saudara. Dan akhirnya kerohanian itu hanya menjadi topeng. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas satu tema mengenai seorang pendeta yang mana dia yang akunya pendeta juga sih. Dia sudah menjadi mualaf, guys. Dan kemualafannya ini diungkapkan dalam sebuah kesaksiannya yang akan kita bahas hari ini. Dia bilang kalau pendeta itu hanya di luarnya aja kelihatan rohani dan dalamnya enggak, atau dibilang munafik, guys. Tapi apakah semua pendeta yang ada di Indonesia ini, apakah semua tokoh agama dari basicnya Kristen itu semuanya munafik seperti yang diungkapkan oleh Bapak ini? Ya, kita akan bahas. Langsung aja kita nonton videonya. Sekedar info bahwa orang ini baru aja masuk Islam, baru mualaf, dan basicnya adalah pendeta menurut dia. Tapi saya nggak tahu bener apa enggak. Oke, kita langsung aja ya nonton videonya. Ketika memikirkan mengenai mengapa menjadi seorang Islam, jikalau saya sebelumnya adalah seorang rohaniwan di agama sebelumnya, seorang pendeta istilahnya, seorang yang mendalami tauhid di dalam agama sebelumnya, yaitu Kristen. Bukan hanya mendalami, tetapi juga mengajarkan. Setiap Sabtu Minggu rutin memberikan kajian di banyak gereja, menjadi seorang pendakwah keliling istilahnya. Juga di sekolah-sekolah setiap harinya. Maka ajaran agama itu sangat meresap, saudara. Saya ingin break di sini dulu bagaimana beliau mengatakan bahwa pertama dia pendeta, kedua pendakwah keliling, bahkan juga di sekolah-sekolah begitu. Ya kira-kira pelayanannya banyak lah begitu. Lalu dibilang bahwa ajaran agama itu sudah meresap dalam dirinya. Oke, agama apa? Agama Kristen tentunya. Tapi kok menjadi pertanyaan gini, kalau memang ajaran agama Kristen meresap pada dirinya, bagaimana mungkin dia bisa jadi mualaf gitu? Nah, di sini sendiri sebenarnya beliau akan mengungkapkan kenapa kok dirinya itu akhirnya masuk Islam. Sebab di Kristen sebenarnya dia mengalami yang mana kerohanian sebenarnya tidak bertumbuh. Tapi bukan saya sendiri yang ngomong ya, tapi dirinya sendiri. Kita lanjutkan aja di sini untuk nonton videonya. Tetapi mengapa saya bisa menjadi seorang Islam? Maka kalau saya boleh cerita satu hal tentang hidup saya, saudara. Boleh, dekat aja, dekat. Iya, silakan. Saudara kita semuanya. Ya Bapak. Saya harus akui bahwa saya bukan seorang yang bersih, bukan seorang yang suci. Walaupun saya menjadi rohaniwan di agama yang sebelumnya, seorang yang tinggi lah posisinya secara spiritual, rohani. Tetapi saya mesti jujur dengan diri bahwa saya adalah orang yang sangat kotor, orang yang sangat berdosa, saudara. Dan akhirnya kerohanian itu hanya menjadi topeng. Dua hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, bagaimana dia mengatakan sekalipun dia rohaniawan di dalam gerejanya dulu, tapi dia adalah orang yang kotor, orang yang berdosa dan tidak bersih. Dan yang kedua, kerohaniannya hanya topeng. Nah, kalau yang pertama, dia mengatakan bahwa dirinya orang berdosa. Iya, semua orang berdosa. Nggak cuman Bapak itu, saya pun orang berdosa. Kita semuanya pasti orang yang berdosa, yang memiliki dosa, berbuat dosa. Itulah kenapa sebenarnya dalam Kristen itu kita tahu itulah kenapa kita butuh yang namanya juru selamat. Karena tanpa juru selamat nggak mungkin kita bisa masuk surga, karena kita penuh dosa dan kotor. Oke,
Kalau Bapak ini sebenarnya mendalami Alkitab dalam ajaran Kristen dan dikatakan meresap sekali kayak bumbu masakan tuh. Nah, harusnya dia tahu dong kalau dirinya berdosa, maka Yesuslah sang juru selamat itu. Mohon ampun sama Tuhan Yesus, percaya Yesus sungguh-sungguh, terima Tuhan dan juru selamat. Ya, maka masalahnya akan selesai. Tapi memang nggak ada obatnya di poin kedua yang beliau sampaikan, yang mana dikatakan bahwa kerohanian dirinya hanya sebatas topeng. Itulah kenapa Peter Pan kan bikin lagu, buka dulu topengmu, biar ku lihat wajahmu. Wes, udah mirip Ali belum nih guys? Ya enggak lah, nggak usah mirip. Jauh-jauh. Oke, tapi poinnya yang saya bilang bahwa ternyata kerohaniannya dulu sebagai seorang pendeta, sebagai seorang rohaniawan adalah hanya sebuah kemunafikan saja. Dan apakah ini terjadi ke semua pendeta? Ya jelas enggak dong. Ini hanya pribadi aja. Dan di dalam Kristen tidak diajarkan untuk menjadi orang yang munafik. Apalagi seorang pendeta, jangan jadi orang yang hanya berpura-pura saja. Kita akan langsung aja ke teksnya ya guys. Kita langsung aja ke Alkitab. Kita akan bahas berdasarkan Alkitab apa sebenarnya yang menjadi persoalan bagi Bapak ini. Di dalam Matius 23 ayat 27 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi siapa yang celaka dikatakan sini? Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Siapakah ahli Taurat? Ahli Taurat adalah orang yang mempelajari tentang kitab suci pada waktu itu, dan mereka sungguh-sungguh belajar di situ sampai ke akar-akarnya. Jadi ini adalah tokoh agama pada zaman itu ya, jangan bingung ya. Dan orang Farisi, siapa orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang melakukan semua perintah yang sudah ditafsirkan oleh ahli Taurat ini. Ibaratnya ahli Taurat itu yang membuat undang-undangnya, orang Farisi yang melakukan undang-undang itu. Dan kedua orang ini adalah tokoh agama yang biasanya masuk dalam golongan pemerintahan waktu itu yang disebut sebagai Sanhedrin. Biasanya ada satu tokoh agama lagi, yaitu orang Saduki. Dan mereka adalah tokoh-tokoh agama yang suka pakai baju-baju agama. Pokoknya pakai baju-baju yang mengidentifikasikan bahwa mereka itu orang-orang terpandang dalam spiritual. Atau zaman sekarang ya bisa ulama, ustadz, pendeta, ya begitu-begitulah ya guys ya. Pakai baju-baju agama. Tapi kalau saya jarang sih pakai kaos aja, nyantai guys, supaya nggak panas. Oke, kita lanjutkan ya. Tetapi di dalam ayat ini justru Tuhan Yesus menegur orang-orang yang tokoh-tokoh agama ini, dikatakan, hai kamu orang-orang munafik. Munafik semuanya ini, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Wah, ngeri banget nih. Kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ya memang kalau kuburan ya kita tahu sendiri lah ya. Biasanya dibikin bagus-bagus, kasih rumah dicat, bersih. Tetapi kan di dalamnya tuh kotor. Ini untuk menggambarkan orang yang munafik. Di luarnya seakan-akan agamis gitu kan. Di luarnya seakan-akan benar-benar rohaniawan sekali. Padahal di dalam hatinya penuh kebobrokan dan kebusukan gitu. Di dalam kitab Matius ini kata munafik memakai kata hupokritai. Atau dalam kata dasarnya ya hupokrites, hipokritos, ya sama-sama lah hipokrit lah ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah artinya adalah hipokrit atau munafik, atau bisa juga pretender ya pura-pura gitu, bisa jadi dissembler atau ya mengubah dirinya seperti seakan-akan seperti itu gitu loh. Nah yang sekarang secara literal kita bisa artikan sebagai play act. Biasanya orang yang suka main drama, contohnya misalnya dikejar-kejar polisi, tiba-tiba menabrak pohon, terus pura-pura sakit, dilarikan ke rumah sakit, nabrak tiang listrik deh, bukan pohon, lalu ditempel di dalam kepalanya kan, padahal nggak bocor-bocor amat gitu. Nah itu play actor, memerankan sebuah peran yang sebenarnya bukan dalam dirinya. Nah kalau memang seperti ini ya wajar aja kenapa Bapak ini bisa mualaf. Karena memang sebagai seorang rohaniawan, sebagai seorang pendeta dulunya, dia hanyalah seorang aktor. Dia pura-pura jadi pendeta padahal hatinya tidak seperti itu gitu. Ya wajar aja sih. Tapi sekali lagi saya bilang teman-teman nggak apa-apa. Bapak itu masuk ke
Islam juga nggak apa-apa, itu haknya ya. Haknya sebagai warga negara Indonesia dilindungi undang-undang. Saya nggak berhak mencampuri. Tapi persoalannya ya, ada beberapa titik di mana Bapak ini membahas Kristen yang sebenarnya itu masalah pribadinya, bukan masalah dalam ajaran Kristen sendiri. Sama kayak apa yang di-statementkan kan, seakan-akan semua pendeta kan munafik begitu. Padahal kan enggak, itu pribadi aja juga. Karena di ajaran Kristen nggak diajarkan seperti itu. Ingat ya, dalam sini Tuhan Yesus menegur, jangan sebagai orang munafik, jangan hipokrit, karena itu tidak sesuai dengan pengajaran dalam kekristenan. Sekalipun kamu pendeta, sekalipun kamu tokoh agama, tapi kalau dipenuhi kemunafikan, itu sama aja kayak kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya penuh dengan tengkorak, guys. Lalu apa sih yang sebenarnya menjadi kemunafikan demi kemunafikan dari orang-orang Farisi ini dan juga ahli-ahli Taurat ini? Semuanya sudah terangkum dalam Alkitab secara jelas. Silakan teman-teman baca sendiri. Saya akan mengungkapkan beberapa hal saja. Dalam Matius 6 ayat 2 dikatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi kadang-kadang nih orang-orang munafik ini, ahli Taurat, orang Farisi itu suka sekali memberi sedekah, tapi di hadapan banyak orang supaya orang lihat, wih mantap kali bah ini orang. Dia baik sekali Kak memberikan sedekah kepada orang-orang miskin ya, tapi tujuannya supaya dilihat orang. Yang kedua, dalam Matius 6 ayat 5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kenapa orang munafik ini berdoa? Iya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Suka sekali doa-doa di pinggir-pinggir jalan, rumah-rumah ibadat dengan bajunya yang megah-megah itu supaya apa? Supaya dilihat, wow gitu. Supaya mereka dilihat orang, dikatakan kan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Inilah kemunafikan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam Matius 6 ayat 16 katakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi bikin diri puasa supaya kelihatan lemas-lemas, loyo-loyo. Kalau orang tanya, kenapa kok loyo? Iya, saya berpuasa. Lalu orang itu bilang, wow, luar biasa Anda ini menaati Tuhan. Rohani sekali, tapi tujuannya supaya dipuji orang. Yang lain adalah Matius 7:5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Mereka suka menghakimi orang, bilang, wah kamu nggak rohani, saya lebih rohani. Bersyukur saya diciptakan sebagai seorang yang bukan pemungut cukai, karena kalau pemungut cukai suka-suka berbuat dosa begitu. Itu konteksnya mereka. Tapi istilahnya di sini Tuhan tegur karena mereka sebenarnya juga punya salah banyak tapi suka menghakimi orang. Tapi ini bukan dalam hal ajaran loh. Kalau dalam hal ajaran ya nggak apa-apa, diluruskan. Tapi kalau dalam hal dosa tidak sebaiknya kita umbar-umbar gitu. Sampai di sini kita lihat bagaimana di dalam Alkitab selalu menegur keras orang yang bersifat munafik. Tokoh agama manapun yang hanya menunjukkan tampilan luarnya seakan-akan taat akan firman Tuhan, tapi hatinya penuh kebusukan, atau hanya pura-pura saja seperti aktor, itu pun ditegur dalam Alkitab dan dilarang. Itulah kenapa sebagai pendeta kita harus terus memurnikan hati kita, supaya tidak hanya kelihatannya saja kita seorang rohaniawan, tapi dalamnya enggak. Tapi memang real, memang nyata, bahwa luar dalam kita ini seorang rohaniawan yang taat Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah kenapa saya bilang wajar sih Bapak ini pindah ke agama sebelah. Karena di agama sebelumnya juga hanya topeng saja kependetaannya, tapi hatinya sebenarnya tidak ada, tidak berpaut kepada Tuhan. Lalu nanti kita bertanya, loh Kak, terus gimana sih sebenarnya supaya kita jadi hamba Tuhan, jadi seorang Kristen yang tidak munafik, yang tidak hanya tampilan luarnya aja? Sebenarnya di Alkitab sudah lengkap dikasih tunjuk ya. Silakan buka semuanya Alkitabnya dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tidak boleh seperti bunglon yang di tempat-tempat tertentu mereka merubah warnanya menjadi sesuatu, kayak di tempat coklat mereka berubah jadi coklat. Dikatakan di sini menjadi serupa, tetapi
harus apa? Berubah oleh pembaharuan budimu. Kalau teman-teman tahu, bahasa Yunani dari berubah di sini adalah metamorphostai atau metamorfosis ya, dalam bahasa Inggrisnya, di bahasa Indonesia juga metamorfosis. Kata ini berarti berubah, bertransformasi, bertransfigurasi, yang artinya berubah secara total. Kalau teman-teman tahu kupu-kupu, tidak mungkin perubahan kupu-kupu itu langsung lahir jadi kupu-kupu. Lahir, manusia lahir. Jadi kupu-kupu itu berasal dari ulat. Ulat yang si buruk rupa itu bertransformasi, kemudian jadi kepompong. Setelah dia jadi kepompong, dia jadi kupu-kupu. Lalu si kupu-kupu ini tidak bisa kembali lagi jadi ulat karena dia sudah bertransformasi atau sudah bermetamorfosis. Nah, kehidupan dalam kekristenan tuh harus seperti ini. Ketika kita menjadi baik, kita memang harus bertransformasi, benar-benar jadi baik. Lahir dan batinnya semuanya ini ikut sinkron gitu loh. Kalau jadi pendeta ya jadi pendeta, hatinya dan juga tampilannya jadi pendeta, bukan ditutupin topeng gitu loh. Itulah yang namanya bertransformasi atau bermetamorfosis. Pesan buat kita semuanya, bermetamorfosislah menjadi lebih baik, benar sesuai dengan kebenaran, atau pembaharuan budi kita. Jangan berpura-pura, jangan suam-suam kuku, karena iblis sedang mengintai Anda untuk membuat Anda jatuh dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Mari sama-sama kita menjaga diri, berdoa dan berjaga-jaga untuk tetap setia sampai mati dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Luis Prasetyo di sini, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. God be with you.